Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi di channel YouTube Marturia Gemim Bukit Kasih, Kirian Permai, wilayah Bitung 13. Dengan saya, Diaken Medi Rantung, di kesempatan ini, dalam kasih dan anugerah Tuhan, yang memperjumpakan kita untuk boleh lagi bersama belajar firman Tuhan dalam perenungan Gemim di minggu berjalan ini dari tanggal 17 hingga tanggal 23 Desember 2023 dalam bacaan Matius 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita minta tuntunan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Di saat ini Bapa, kami berkerinduan untuk membaca dan merenungkan akan sabda firman-Mu. Kuasa firman-Mu Bapa akan senantiasa menjadi terang pada jalan hidup kami dan akan terus menjadi kekuatan bagi kami semua dan mengentar kami untuk melangkah di dalam kuasa-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa diberi hikmat, agar bukan dengan kemampuan kami sebagai manusia, tetapi Roh Kudus Tuhan yang mengentar dan menuntun kami untuk belajar dari firman-Mu dan melakukannya. Nah, ini kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Baik, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Lembaga Alkitab memberi judul Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Sera dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Shealtiel, Shealtiel memperanakan Serubabel, Serubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Asor, Asor memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eliasar, Eliasar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini, dan kita akan merenungkannya. Tema bulanan, keadilan, damai,
dan kasih Yesus Kristus menjiwai pesta demokrasi. Dan sebagai tema mingguan, silsilah kelahiran Yesus. Alasan pemilihan tema. Setiap manusia punya rasa ingin tahu, apalagi secara khusus menyangkut eksistensinya sebagai manusia, mengenai dari mana ia berasal. Nah, inilah yang melandasi setiap manusia mencari tahu identitas kehidupannya, tentang dari mana dia berasal, siapa orang tuanya, keturunannya, dari mana, demikian seterusnya. Pada zaman Perjanjian Baru, sangat mementingkan daftar nenek moyangnya dan menyimpan daftar-daftar itu. Karena itu ketika mereka hendak mencari pembuktian bahwa Yesus Kristus adalah keturunan Raja Daud, bahkan keturunan dari Abraham, mereka langsung menggunakan daftar yang mereka simpan itu. Meskipun bagian Alkitab dalam Matius 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17 ini bukan untuk menjelaskan tentang daftar silsilah semata-mata, tapi tujuan dibalik penyusunan daftar ini yaitu ingin menjelaskan secara teologis tentang kehadiran Yesus Kristus, bahwa ia benar adalah penggenapan janji Tuhan kepada Abraham. Dan karena itu, ia disebut sebagai anak Abraham, sekaligus keturunan Raja Daud, sangat tepat menjadi raja. Yesus Kristus oleh Matius, meskipun konsep kerajaan ini kemudian diperluas, bukan hanya milik bangsa Israel, tetapi bagi segenap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupannya. Sehingga tahta Yesus Kristus sebagai anak Allah adalah tetap untuk selama-lamanya. Bahkan tongkat kerajaannya adalah tongkat kebenaran, akan digunakan dalam masa pemerintahannya sambil menantikan langit baru dan bumi yang baru. Karena itu silsilah Yesus Kristus sangat penting dalam memberikan pemahaman masa lalu, masa kini, dan masa depan dalam perspektif Yesus Kristus yang diimani sebagai Raja yang berkuasa dan menguasai kehidupan setiap orang yang percaya. Nah, itulah tema perenungan minggu ini tentang silsilah kelahiran Yesus. Pembahasan tematis. Kitab Injil Matius diawali dengan mencantumkan silsilah Yesus Kristus, karena alamat tulisannya untuk pembaca Kristen berlatar belakang Yahudi yang hidup sebelum kehancuran kota Yerusalem tahun 70 Masehi. Matius berusaha memaparkan kisah hidup Yesus Kristus sebagai penggenapan atas nubuatan dalam Perjanjian Lama, dan pembuktian historis itu harus diawali dengan pembuatan silsilahnya. Hal ini penting untuk memberikan pemahaman bahwa sesungguhnya kelahiran Yesus Kristus cocok dengan nubuatan para nabi. Ayat 1 adalah sebuah prolog tentang silsilah Yesus Kristus yang nantinya dijelaskan secara lengkap dari ayat 2 hingga ayatnya ke-17. Nama Abraham dikaitkan dengan janji kepadanya tentang berkat kepada keturunannya di muka bumi ini, serta janji tentang kekuasaan akan diberikan melalui Daud dan keturunannya. Karena itu penulis Injil Matius ingin memberikan bukti logis bahwa benar Yesus Kristus adalah anak Abraham dan Daud. Maka para pembaca akan mengakui Yesus Kristus
adalah Mesias sesuai janji yang disampaikan itu. Mesias adalah kata Ibrani yang berarti yang diurapi oleh Tuhan. Dan kata ini merupakan padanan kata Yunani yaitu Kristos. Kristos yang punya pengertian yang sama. Yesus Kristus juga kemudian mengakui bahwa dialah Mesias yang disebut Kristus, seperti yang dijanjikan itu. Matius mengelompokkan silsilah ini dengan 3 kelompok besar, yaitu pertama, Abraham sampai Daud, ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-6a. Kedua, Daud sampai pembuangan ke Babel, ayat 6b hingga ayat yang ke-11. Dan ketiga, pembuangan ke Babel sampai Yesus Kristus, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya ke-17. Selanjutnya, mari kita lihat ayat 2 hingga ayat 6a. Dalam bagian ini, dari beberapa nama yang disampaikan hendak menjelaskan bahwa penulis menyampaikan pesan apa adanya. Tidak hal yang ditutupi dengan merekayasa hal-hal baik untuk memberikan kesan positif bagi pembaca kitab ini. Hal itu nampak dari dicantumkannya kisah tentang Yehuda yang memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Kedua anak ini, di mana salah satunya yakni Peres yang masuk dalam daftar riwayat keturunan Yesus Kristus, ternyata adalah anak hasil persinahan antara Yehuda dan Tamar menantunya. Orang-orang seperti ini ternyata turut dilibatkan dalam merintis jalan keselamatan dari Tuhan Allah. Dengan demikian pintu keselamatan terbuka bagi siapa saja. Dalam latar belakang kehidupan yang dianggap nista, sekalipun oleh manusia pada umumnya, mereka pun tetap menjadi alamat keselamatan dari Yesus Kristus. Selanjutnya, Ruth adalah seorang perempuan Moab yang dibawa oleh Naomi, ibu dari suaminya Mahlon. Hal ini pun hendak menyatakan bahwa keselamatan dari Tuhan Allah dalam Yesus Kristus bersifat universal. Bangsa Israel memang membanggakan diri sebagai bangsa pilihan Tuhan Allah. Sehingga klaim tentang kemurnian umat pilihan Tuhan Allah harus mereka jaga dan pelihara. Dan bahkan pemahaman partikularistik mereka usahakan tetap terpelihara, yang memiliki konsekuensi etis bahwa bangsa di luar Israel harus melalui proselitisme. Karena sudut pandang yang menganggap bangsa lain lebih rendah derajatnya dari mereka. Pada bagian yang kedua, ayat 6b hingga ayat yang ke-11, menjelaskan juga tentang beberapa nama, diawali 2 nama yang sangat terkenal dan yang mempengaruhi pemerintahan kerajaan Israel, yaitu Daud dan Salomo. Melalui Daud, bangsa Israel tumbuh menjadi bangsa yang disegani dalam percaturan politik di masa itu. Perluasan dan penaklukan bangsa-bangsa sekitar membuat bangsa Israel sebagai bangsa yang kuat dan ditakuti masa pemerintahan Daud. Hal ini berkelanjutan sampai dengan Salomo. Matius memberi penekanan tentang Daud yang memperanakan Salomo dari istri Uria untuk menunjukkan ada kesalahan yang diperbuat olehnya. Sementara Salomo juga tercatat sebagai raja yang awalnya sangat baik, sebab dia meminta hikmat dan pengertian dari Tuhan Allah. Tetapi akhirnya dia jatuh dalam penyembahan berhala saat ia terpikat dengan istri-istrinya dari bangsa lain. Nah, hukuman Tuhan Allah teralami ketika anaknya yakni Rahabeam menggantikannya.
Kerajaan Israel pecah menjadi dua bagian, utara dan selatan. Rehabeam memerintah bagian selatan yakni Yehuda, sementara 10 suku lainnya di utara telah memisahkan diri darinya. Beberapa nama raja yang sempat memerintah di Israel adalah percampuran antara mereka yang berbuat baik dan jahat. Misalnya, Rehabeam yang jahat memiliki anak Abiya yang jahat. Abiya yang jahat memiliki anak Asa yang baik. Asa yang baik memiliki anak Yosafat yang baik. Yosafat yang baik memiliki anak Yoram yang jahat. Bagian ini mau memberikan penekanan bahwa rencana Tuhan Allah untuk mengenapi janjinya sama sekali tidak ditentukan oleh eksistensi manusia yang penuh kelemahan dan kekurangan serta berdosa. Tuhan Allah berkenan memakai siapa saja untuk mengenapi janjinya. Anugerah Tuhan Allah memiliki otoritas sendiri dan tidak ditentukan oleh perbuatan baik dan jahat dari manusia. Ayat 12 hingga ayatnya ke-17. Nama-nama yang ditampilkan hampir tidak memiliki peran yang berarti. Misalnya nama Yekonya yang terangkut dalam pembuangan di Babel, pemerintahannya yang sangat singkat, hanya 3 bulan. Ia dan ibunya serta permasyuri diangkut dan dibuang. Lalu Shealtiel, Abihud, Eliakim, dan lainnya sampai Yusuf. Hanya ada Zerubabel yang diberi kepercayaan sebagai wakil penguasa untuk daerah Yudea. Dia dipakai Tuhan Allah untuk memimpin orang Israel kembali dari pembuangan untuk mendirikan kembali mezbah dan bait suci di Yerusalem. Puncak keemasan dari keturunan Abraham sampai dengan Daud dan Salomo. Sesudah itu terjadi kemunduran dan kemerosotan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bahkan hal itu berlangsung sampai dengan akhirnya menjadi keluarga tukang kayu, yaitu keluarga Yusuf dan Maria. Tetapi melalui kelahiran Yesus yang disebut Kristus, cahaya yang penuh kemuliaan itu kembali bersinar untuk menerangi bukan saja bagi bangsa Israel, tetapi terangnya diperluas untuk seluruh ciptaan Tuhan Allah. Bahkan dalam dirinya ini, perwujudan dari janji mesianis telah berlaku. Penekanan pada kata Kristus menunjukkan minat dari Matius yang menekankan pada pribadinya sebagai raja. Sebab di sini silsilah berakhir dengan kalimat Yesus yang disebut Kristus. Dan ini merupakan alasan penulisan silsilah untuk memperkuat gagasan bahwa yang berhak atas tahta kerajaan itu adalah keturunan Daud. Dan bagian terakhir ayatnya ke-17 sebagai konklusi dari silsilah ini, Matius menutupnya dengan rangkuman berupa pembagian 3 kali 14 orang untuk sampai kepada Yesus Kristus. Makna dan implikasi firman. Dalam masa raya Minggu Advent ini, kita diajak untuk mempersiapkan pribadi dan keluarga masing-masing tetap fokus pada panggilan iman bahwa sesungguhnya kelahiran Yesus Kristus adalah sebuah penggenapan terhadap nubuatan dalam perjanjian lama. Sekaligus hendak menunjukkan bahwa Tuhan Allah setia dengan perwujudan janji-janjinya. Kesetiaan Tuhan Allah ini harus dijawab oleh setiap orang percaya dalam kesetiaan untuk menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat perayaan Natal oleh gerejanya. Bahkan untuk tetap setia dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, baik yang berkaitan dengan pelayanan di gereja maupun pelayanan di masyarakat.
Kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia sebagai seorang manusia yang ditunjukkan melalui daftar silsilah ini mau menyatakan bahwa Dia hendak merangkul manusia untuk mewujudkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Nama-nama yang ditampilkan menunjukkan beberapa orang adalah raja, secara khusus Raja Daud, membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah sah sebagai raja, Mesias yang dijanjikan untuk memulihkan secara sempurna tahta Daud dan mengalihkannya menjadi kerajaan Allah. Dan dalam posisi ini, Yesus Kristus mengubah kerajaan Israel dari yang sifatnya nasional menjadi raja untuk semua orang, bahkan untuk segenap ciptaan Tuhan Allah. Masalah perbedaan gender, suku, bahkan anggapan bahwa para pendosa seperti Tamar, Rahab, dan Seba, serta orang non-Yahudi seperti Rut, tidak masuk dalam bagian karya keselamatan dari Tuhan, seringkali menjadi sekat dan dinding yang membatasi kelompok yang satu dan lainnya, telah diruntuhkan melalui silsilah Yesus Kristus. Pemahaman ini terkait dengan perhitungan 3 kali 14 sebagai angka-angka penjumlahan dari 2 kali 7, menunjuk pada angka kesempurnaan, di mana silsilah kelahiran Yesus Kristus melalui orang-orang yang memiliki karakter yang jahat dan baik. Sebab dengan jalan ini Yesus Kristus sungguh-sungguh menjadi manusia. Leluhur Yesus Kristus adalah orang-orang yang tidak sempurna, sebab akhirnya hukuman Tuhan Allah dinyatakan melalui peristiwa pembuangan. Walaupun hal ini dipandang sebagai bagian dari pemurnian untuk menempatkan Israel baru, tetapi peristiwa ini dipandang sebagai buah kegagalan menerapkan firman Tuhan secara benar dan konsekuen. Namun kegagalan manusia ini tidak akan membatasi apalagi menghalangi rencana keselamatan dari Tuhan Allah. Sejarah keselamatan itu terus bergerak menurut cara dan kehendak Tuhan Allah. Gereja Tuhan diciptakan secara baru oleh Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Demikian, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati. Demikianlah kita telah membaca bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Bahkan kita telah merenungkannya. Baik, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas tuntunan kasih Tuhan, sehingga kami boleh lagi belajar dan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menjalani hidup kami ini seturut dan sesuai dengan kehendak firman-Mu. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat penebus dosa kami berdoa kepada-Mu. Amin.